Udah tahu nih badan mulai melar, sudah mulai naik kolesterolnya, gula darah pun udah mulai naik. Udah tahu udah harus pilih-pilih jenis makanan. Tapi kok kadang-kadang bingung ya harus pilih makanan yang seperti apa, apalagi waktu masuk ke supermarket dihadapin dengan begitu banyak pilihan makanan jadi bingung. Mau pilih yang mana? Nah, teman-teman, saya kasih beberapa tips untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Coba saksikan video saya ini sampai selesai ya. Saya akan share kepada teman-teman semua tips untuk memilih makanan, terutama ketika kita kalau berbelanja ke supermarket ya. Siapa nih emak-emak atau ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga yang suka ke supermarket buat belanja bulanan ya. Nah, teman-teman kalau ke supermarket biasanya kita beli apa? Mungkin nomor satu buah ya. Oke, dari buah. Gimana caranya untuk memilih buah yang paling baik untuk kesehatan kita? Sebenarnya sih kita bisa aja makan semua jenis buah. Sebenarnya ya, asal tidak berlebihan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang lagi memang dalam program fat loss atau lagi ingin menurunkan berat badan atau memang yang sudah tahu punya kolesterol, punya kadar gula darah yang udah mulai tinggi nih, nah sudah harus memang membatasi gitu ya. Carilah buah-buah yang mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah. Artinya yang tidak memicu gula darah itu langsung naik terlalu tinggi gitu teman-teman ya. Nah, buahnya seperti apa? Teman-teman bisa memilih buah seperti apel, pir, kemudian pisang, buah naga, kiwi seperti itu ya, pepaya gitu masih bisa. Nah, tentunya semuanya ini selama kita makannya juga dalam porsi yang wajar, maksudnya teman-teman tidak berlebihan. Kalau misalnya teman-teman sekali-kali misalnya mau makan durian gitu ya, lagi pengen banget makan durian ya boleh aja, tapi jangan satu buah gitu ya, mungkin satu biji aja gitu kecil ya, dicoba dan sudah, jangan tiap hari juga gitu ya. Tentunya ini sesuai dengan keadaan kita masing-masing teman-teman. Kalau memang teman-teman mempunyai diabetes ya jangan itu adalah buah-buah yang strict untuk tidak boleh dimakan gitu ya. Tapi kalau yang enggak, boleh aja sekali-kali, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk kebiasaan sehari-hari yang tadi, pilihlah buah-buah yang indeks glikemiknya lebih rendah seperti yang tadi saya sebutin ya. Oke, yang kemudian teman-teman biasanya kita beli apa di supermarket itu, mungkin kalau ada yang beli daging. Nah, misalnya kalau kayak biasanya saya juga di supermarket itu membeli daging, misalkan daging sapi giling gitu ya, daging sapi giling gitu. Nah, misalkan ada yang import, ada yang lokal gitu ya. Tapi teman-teman kalau misalnya memang mau lagi pengen nih mempertahankan berat badan atau enggak pengen makanan-makanan yang supaya bisa lebih langsing, mempertahankan kelangsingan tubuh gitu ya, mungkin bisa dipilih yang kadar lemaknya itu lebih rendah gitu ya, bisa dipilih seperti itu. Kemudian untuk wanita terutama gitu ya, saya sangat menyarankan untuk kalau misalnya beli daging, misalnya kita mau beli daging ayam gitu ya, pilihlah yang jangan yang broiler, karena biasanya banyak hormonnya gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang tuh sebenarnya kalau saya ke supermarket sudah ada banyak yang kayak gini tuh, jadi dia itu apa namanya, ayamnya gede misalnya yang kayak gini ya, tapi dia itu udah no antibiotik, no hormon, no formalin gitu, jadi lebih sehat, broiler tapi lebih sehat gitu. Jadinya kalau kita kan misalnya mau makan dada ayam gitu ya, mulutnya agak gede. Kalau misalnya ayam kampung sama ayam pejantan mungkin kan keras gitu ya, agak-agak apa, nggak seenak broiler lah ya. Tapi sekarang di supermarket tuh udah ada, kalau saya belanja itu udah ada yang pilihan daging broiler tapi lebih sehat, jadi dia nggak ada antibiotiknya, nggak pakai antibiotik, jadi makannya itu katanya dari jagung ya, kemudian no hormon, no formalin gitu. Jadi saya biasanya pilih yang itu. Oke, untuk makan dapatkan dada ayam kayak gitu ya. Atau misalkan kalau anak-anak mau bikin yang kayak fried chicken pun bisa beli yang model pahanya gitu ya, beli daging yang pahanya terus tinggal kita bikin sendiri di rumah aja gitu, untuk jadi fried chicken. Sekali-sekali anak-anak bisa makan gitu, jadi nggak perlu yang dari luar. Ini yang jelas yang kita pakai sendiri, minyaknya kita kontrol sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu daging, susu. Nah, biasanya kita beli susu ya kalau di supermarket. Nah, susu teman-teman ya biasanya itu kan ada banyak rasa ya, ada coklat, strawberry, dan vanilla atau full cream. Ya kalau saya sih nyaranin lebih baik pilih yang full cream gitu, yang lebih nggak terlalu banyak rasanya, karena itu teman-teman bisa lihat itu komposisi gulanya itu jauh lebih rendah kalau yang full cream. Ya kalau ada rasanya itu biasanya gulanya udah terlalu tinggi. Nah, untuk sebagai informasi teman-teman, memang harus kita ingat ya, kalau misalnya
misalnya berapa sih batasan gula yang harusnya kita konsumsi setiap hari. Ya, jadi kalau dari peraturan dari Kementerian Kesehatan ya menyarankan kita untuk konsumsi gula itu maksimum 50 gram sehari, maksimum gitu ya, 50 gram sehari. Nah, banyakan itu teman-teman kita itu rata-rata melebihi gitu ya, karena bayangin aja satu nih, kalau yang susu coklat aja ya 250 ml ini kalau saya lihat itu gulanya itu 25 gram, udah setengah gitu ya, kita baru minum 1 gelas susu, belum makanan-makanan yang lain gitu ya teman-teman ya. Dan 50 gram itu adalah dewasa ya, jadi kalau misalnya anak-anak pasti lebih di bawah lagi. Nah, makanya kelebihan gula inilah, garam juga dan lemak itu yang makin banyak menimbulkan obesitas gitu teman-teman ya, dan berlanjut kepada penyakit-penyakit lainnya gitu ya, diabetes dan lain-lain gitu. So harus kita benar-benar seleksi untuk memilih makanannya. Saya juga mulai untuk misalnya ke anak-anak saya sediain pokoknya yang full cream aja, yang coklat sama itu saya nggak sediain lagi, paling kadang-kadang aja baru dibeli gitu ya. Jadi lebih enak, lebih baik kalau yang plain aja gitu teman-temannya, dan itu udah enak juga. Atau kalau teman-teman yang mau yang lagi program fat loss, saya sih lebih nyaranin yang dari plain base gitu ya, jadi bisa susu almond gitu ya, susu almond bisa apa aja teman-teman boleh pilih ya gitu ya. Saya nggak mengendorse merek gitu, tapi teman-teman boleh pilih susu almond merek apa aja, yang penting lihat, kalau saya pilih yang unsweetened, pokoknya yang tidak ada tambahan gula ya, tidak ada tambahan gula. Oke. Nah, teman-teman, satu lagi yang saya mau share ke teman-teman semua adalah untuk melihat komposisi ingredient nilai gizi itu setiap kali kita membeli apa-apa ya. Perhatikan nilai gizinya, berapa kalorinya, gulanya, proteinnya, garamnya gitu ya teman-teman ya, jangan yang terlalu tinggi. Kalau saya biasa nomor 1 yang pasti saya lihat adalah gulanya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah misalnya teman-teman mau beli apa setelah susu, yogurt ya. Nah, yogurt ini teman-teman juga bisa pilih yang plain. Untuk teman-teman yang lagi program fat loss tuh paling disaran itu Greek yogurt dan plain ya. Jadi kalau saya paling sukanya itu yang ini, jadi dia itu gulanya hanya 2 gram aja ya. 2 gram untuk satu sajian per segini gulanya, jadi relatif lebih rendah. Jadi kita bisa tinggal tambahin buah-buah sedikit gitu untuk ada rasanya ya, buah-buah segar ya. Nah, oh ya teman-teman, untuk buah yang tadi sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk raw food gitu ya, jadi nggak usah di jus ya. Jadi itu akan lebih baik untuk kita mendapatkan manfaat nilai gizinya juga ya. Nah, kemudian untuk selai roti. Kalau untuk roti ya udah pastilah, maksudnya lebih bagus kalau kita membeli roti yang roti gandum atau roti yang whole grain ya, yang ada biji-bijiannya. Meskipun tetap roti itu adalah karbohidrat, jadi kalau untuk 1 lembar aja it's okay lah, nggak masalah gitu. Yang penting jangan berlebihan ya. Nah, untuk selai, saya juga kalau misalnya kayak misalnya peanut butter gitu ya, pilih aja cari yang unsweetened teman-temannya ya, cari yang unsweetened, itu pasti gulanya lebih rendah ya. Jarang sih yang unsweetened, tapi teman-teman bisa pilih, bisa cari, ada kok ya yang unsweetened. Kemudian juga kalau yang untuk yang untuk selai coklat, karena anak-anak saya itu sukanya yang ada crunchy-nya, jadi terpaksa masih cari yang crunchy, dan saya cari ada sih ternyata yang gulanya itu bisa sekitar 10 gram aja, 10 gram per sajian gitu ya. Karena kalau kita pakai juga kan mungkin nggak usah terlalu tebel ya, yang penting tuh bisa ngelapisin gitu kan, udah ada rasa coklatnya, nggak usah terlalu berlebihan banyak. Jadi kalau ini sih masih 10 gram gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat komposisinya itu bisa baca. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat komposisinya, pertama adalah kakao bubuk, yang kedua gula pasir, berarti itu komposisi yang paling banyak adalah kakao bubuk, bukan gula pasir. Teman-teman bisa lihat produk-produk lain tuh banyak yang nomor 1-nya itu aja udah gula gitu komposisinya, jadi otomatis yang paling gede itu gula ya. Kebayang yang kita makan tuh kebanyakan gula gitu ya. Jadi itu kalau untuk selai. Kemudian sekarang untuk susu kental manis juga teman-teman udah ada yang bebas gula ya, teman-teman bisa cari. Nah, kemudian untuk kayak tepung-tepungan, kalau untuk teman-teman mau yang lebih sehat itu bisa cari yang gluten free. Memang sih harganya agak-agak lebih pricey gitu ya, tapi kalau saya suka yang ini, mungkin teman-teman banyak yang tahu ya. Jadi gluten free, dan itu bisa untuk kalau misalnya mau bikin segala macem makanan gitu ya. Meskipun ya tetap aja itu jatuh-jatuhnya ya karbo juga, cuma setidaknya lebih sehat kalau dia gluten free, apalagi kalau misalnya untuk anak-anak yang banyak yang alergian ya. Jadi sebaiknya coba cari yang gluten free gitu teman-teman.
ya. Kemudian untuk snack ya, biasanya kan kita belanja snack ya teman-teman ya. Nah kalau untuk snack itu teman-teman mungkin bisa pilih snack-snack yang kayak gini, misalnya seaweed gitu ya, yang gulanya itu kecil banget, sini gulanya kecil, natriumnya sih ada tapi ya udah crispy. Di sini kan ada rasanya dan lebih enak ya. Jadi bisa untuk cemilan keluarga tuh kalau apa namanya seaweed ya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga kayak misalnya banyak sekarang tuh apa namanya cemilan-cemilan yang memang ingredientnya lebih baik ya, makanya teman-teman bisa perhatikan komposisinya ya, bukan yang nomor satu itu gula atau apa, tapi misalkan dia komposisi kayak ini havermut utuh, chia seed gitu ya, kulit gandum, beras merah giling gitu ya, lebih healthy lah gitu ya, nggak akan naikin gula darah kita terlalu cepat gitu teman-teman. Jadi bisa pilih yang seperti itu ya, dan ini bisa juga untuk anak-anak konsumsi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau mengganti cemilan anak-anak dengan yang lain gitu, nggak terlalu banyak yang manis banget gitu ya, bisa juga yang kayak gitu, atau bisa kita bikin sendiri cemilannya ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau lihat resep-resep yang lain, mungkin ada yang bisa saya bagikan, jadi teman-teman bisa kontak saya di link WA yang akan saya berikan di keterangan video ini ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga bisa membawa kesehatan untuk teman-teman semua. Oke, stay safe, stay healthy semuanya. Dadah.